Oke, kita lanjutkan dari slide sebelumnya ya, tentang berbagai jenis kelompok sosial. Kita lanjutkan kepada karakteristik atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Di sini ya, yang pertama kita bahas adalah dimensi hubungan antar kelompok. Bagaimana hubungan antar kelompok dari kelompok satu dengan kelompok yang lainnya? Yang pertama di sini dilihat dari dimensi sejarahnya ya. Di sini dikatakan mengarahkan kepada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Jadi hubungan ini menimbulkan stratifikasi etnik, bisa jadi stratifikasi jenis kelamin dan stratifikasi usia. Stratifikasi itu apa? Stratifikasi ini adalah penggolongan ya. Jadi membedakan, menggolongkan ya kelompok-kelompok yang ada. Kalau misalnya berdasarkan usia berarti ada yang usia tua, usia muda, usia balita. Kalau misalnya kita berdasarkan stratifikasi jenis kelamin, berarti ada laki-laki, ada perempuan. Ya, kemudian ada stratifikasi etnik, berarti ada etnik Jawa, kemudian ada etnik yang lain sebagainya, ya Tionghoa dan lain sebagainya. Nah ini stratifikasi ini berarti penggolongan atau pemisahan, ya pengelompokan. Di sini dikatakan misalnya pada stratifikasi etnik sendiri dapat terjadi apabila masyarakat itu muncul yang namanya etnosentrisme. Etnosentrisme ini ketika kita ya misalnya si A ini berasal dari suku Jawa ya, si A berasal dari suku Jawa. Kemudian dia begitu bangganya dengan kesukuannya dia, dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sukunya dia, sampai akhirnya dia karena terlalu merasa bangga tadi, muncullah sifat bahwa kebudayaan atau suku lain itu nggak bagus, karena menurut dia itu nggak sesuai dengan penilaian-penilaian Jawa yang ada di sukunya dia, misalnya seperti itu ya. Ini satu suku misalnya. Nah, ini adalah sifat etnosentrisme. Jadi menilai kebudayaan lain, menilai suku lain, menilai etnik lain itu dari sudut pandangnya sukunya dia sendiri. Ya, jadi menurut sukunya dia itu nggak bagus. Makanya dia tidak suka dengan suku A, suku B, suku C, karena menurut dia nggak sopan, nggak bagus, ya teriak-teriak dan lain sebagainya. Ini ada satu bentuk paham etnosentrisme. Ya, ketika terjadi atau paham etnosentrisme itu muncul, ya ini bisa menyebabkan stratifikasi etnik sendiri ya. Jadi etniknya itu dibeda-bedakan. Ini dari dimensi sejarahnya sendiri. Ya, kemudian dari stratifikasi jenis kelamin misalnya ya terkait dengan dunia kerja ya, jadi ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki atau hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Ini kan stratifikasi dalam jenis kelamin atau pembagian pekerjaan ya. Kemudian berdasarkan stratifikasi usia terkait dengan kekuasaan, hak istimewa, prestis ya yang dimiliki oleh individu sejak mulai beranjak dewasa hingga menjelang tua. Dengan bertambahnya usia ya, maka kekuasaan, hak istimewa, prestis umumnya semakin berkurang sehingga mulai bergantung dengan yang lebih muda. Itu pada dimensi sejarah. Kemudian kita masuk dalam dimensi institusi. Di sini dikatakan bahwa dalam masyarakat institusi itu dapat memperkuat ya, institusi dapat memperkuat dari hubungan ya. Dapat memperkuat hubungan, dapat memperkuat pengendalian sosial yang ada dalam masyarakat ya. Serta dapat menghilangkan pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat tadi. Jadi di sini dikatakan dimensi institusi itu berarti ada institusi-institusi yang membatasi ya atau yang menjalin antara hubungan dua kelompok tadi. Jadi bisa jadi membatasi, bisa jadi justru mengakrabkan ya, bisa jadi justru
mempermudah terjadinya hubungan antar kelompok tadi. Kalau dikatakan dimensi institusi berarti hal-hal yang berhubungan sifatnya demokratis ya, dan tidak ada hubungannya dengan personal. Karena kita berbicara tentang institusi tadi. Kemudian kita masuk kepada dimensi gerakan sosial ya. Jadi dalam berinteraksi atau dalam berhubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya itu bisa terjadi karena ada satu gerakan sosial ya. Jadi ada satu peristiwa ya, ada satu hal gitu yang menyebabkan satu kelompok ya, satu kelompok atau suatu kelompok itu merasa tidak puas dengan keadaan sampai akhirnya muncullah keadaan ya, muncullah inisiatif untuk merubah keadaan yang ada dengan cara apa? Dengan melakukan gerakan sosial. Jadi diprakarsai oleh pihak yang menginginkan perubahan atau mempertahankan keadaan. Di sini dikatakan contohnya misalnya ada perempuan ya yang mengalami kekerasan gitu ya terhadap dirinya, kemudian menjadi viral di media sosial dan lain sebagainya hingga akhirnya mereka-mereka yang merasa ini harus selesai dengan cara yang adil ya, ini harus segera kita selesaikan, harus berubah, perempuan harus dilindungi dan lain sebagainya, sehingga muncul gerakan sosial yang mengatakan atau menentang kekerasan terhadap perempuan. Jadi kekerasan terhadap perempuan ini harus diberikan hukuman yang berat supaya tidak terjadi pelanggaran serupa terhadap perempuan-perempuan ini. Nah, dari gagasan itu akhirnya mereka turun ke jalan ya, membuat sebuah gerakan sosial supaya mendorong perubahan. Ini dari dimensi gerakan sosial. Jadi karena ada gerakan sosial akhirnya ada hubungan yang terjadi antar kelompok ya. Kemudian dari dimensi perilaku ya. Jadi dimensi sikap ini di dalamnya ada dimensi perilaku, perilaku kolektif ya. Di sini hubungan antar kelompok itu sering memunculkan sikap dan perilaku yang berbeda ya. Kemudian dikatakan pada dimensi perilaku sendiri ya. Salah satu bentuk perilaku yang ditampilkan adalah diskriminasi yang ditujukan pada anggota dari berbagai kelompok. Nah, menurut Banton, di sini dikatakan bahwa diskriminasi yang didefinisikan sebagai perlakuan berbeda terhadap orang lain termasuk dalam mewujudkan jarak sosial. Jadi dalam dimensi perilakunya bagaimana terjadinya hubungan antar kelompok sendiri. Ada yang namanya diskriminasi tadi, ini menyebabkan ada jarak ya antar kelompok satu dengan kelompok lainnya ya. Dari sikap sendiri pun bisa menyebabkan jarak ya antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Kalau sikapnya cenderung tidak menerima kehadiran kelompok lain, itu bisa menyebabkan jarak tadi. Di sini kalau di buku dilihat untuk dimensi sikapnya sendiri, ya dikatakan bahwa hubungan antar kelompok sering memunculkan sikap dan perilaku yang berbeda. Dimensi sikap ini juga memunculkan sikap partikularisme dan eksklusivisme. Ya, jadi ketika satu kelompok itu lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri di atas kepentingan publik, di atas kepentingan umum, yaitu bisa menyebabkan hubungannya dia dengan kelompok yang lainnya itu mengalami gangguan, ya, tidak baik hubungan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jika masing-masing lebih mengutamakan kepentingannya pribadi. Jadi dilihat dari sikap dari kelompok tersebut terhadap kelompok lain ya. Nah, dari dimensi sikap tadi, di dalamnya tadi ada partikularisme dan eksklusivisme. Tadi yang dibilang bahwa mementingkan kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kepentingan umum, ya ini adalah salah satu bentuk partikularisme. Ya, partikularisme sendiri di sini dikatakan bahwa partikularisme itu bagaimana seseorang berperilaku terhadap situasinya. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa
partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus, atau sukuisme. Jadi dia lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Eksklusivisme sendiri, ya di sini dikatakan bahwa dia memperlakukan kelompoknya sendiri secara eksklusif. Dengan kata lain, ya dia menganggap kelompok lain ini sebagai sesuatu yang tidak selevel dengan kelompoknya dia, ya eksklusif. Berarti kelompoknya dia merasa eksklusif, merasa istimewa, sehingga kelompok lain itu tidak seistimewa kelompoknya dia. Jadi dia memperlakukan kelompoknya dia lebih istimewa. Nah, di sini dikatakan dalam KBBI ya mempunyai kecenderungan memisahkan diri dari masyarakat. Nah, jadi memisahkan dirinya ini merasa eksklusif tadi. Secara sosiologis, ya cara pandang dan sikap eksklusif mempunyai sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, masyarakat dapat mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena menganggap kelompoknya itu baik dan wajib dipertahankan. Ya, ini tujuannya agar tidak dipengaruhi oleh kebudayaan lain yang muncul. Sehingga ada yang namanya sikap defensif untuk menjaga kebudayaannya tetap eksis, ya. Tapi di sisi lain, di sisi negatifnya, mereka itu sangat tertutup dengan kebudayaan lain sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang progresif atau perubahan ke arah kemajuan, ya. Kemudian di sini dikatakan pada masyarakat primitif dan tradisional cenderung bersikap eksklusif, ya. Karena masyarakat tradisional ingin selalu mempertahankan tradisinya, sedangkan masyarakat primitif cenderung sulit melakukan perubahan karena faktor isolasi geografis. Nah, jadi untuk eksklusivisme, jadi ada dua bagian, ya. Yang satu itu merasa kelompoknya tadi eksklusif, ya. Yang kedua, tadi dia memisahkan diri dengan kelompok yang ada, ya. Jadi memisahkan diri dengan kelompok yang ada. Karena apa? Ya mungkin karena mereka takut kebudayaan mereka itu terpengaruh dengan kebudayaan lain. Jadi sudah dibahas dalam sisi positif dan sisi negatifnya. Kenapa mereka melakukan eksklusivisme tadi? Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dinamika dari kelompok sosial, ini nanti ada kita bahas tentang hubungan antar kelompok, ya, yang diwarnai dengan pola-pola tertentu, ya. Ada yang akulturasi, ada yang dominasi, ada yang asimilasi, ya, integrasi, ya. Ini nanti kita bahas di slide selanjutnya tentang hubungan antar kelompok sosial, ya, dalam masyarakat.